Mahsa Amini ini ternyata melanggar peraturan di kota Teheran itu. Dia dianggap memakai atau menggunakan pakaian yang tidak. Apa yang membuat ayahnya itu tidak boleh melihat putrinya setelah kematian? Toh udah meninggal juga gitu kan? Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Gengke. Oke, kemarin kita baru mengalami sebuah hal yang benar-benar merevolusi mental kita ya, yaitu kejadian tentang penembakan Brigadir J yang akhirnya kebongkar. Ternyata otak di balik kematian Brigadir J ini adalah bosnya sendiri, yaitu Ferdy Sambo. Nah, pada awalnya sempat kita mendengar beberapa drama atau pemalsuan kejadian sebenarnya tentang kematian dari Brigadir J ini, dan juga kita sempat melihat sebuah foto yang benar-benar mengiris hati gitu ya, di saat ibu dari Brigadir J itu menangis, benar-benar berteriak histeris melihat anaknya yang sudah terbujur kaku di dalam peti, namun petinya tidak boleh dibuka dan jenazahnya tidak boleh dilihat oleh keluarga. Dan semenjak itu banyak sekali masyarakat Indonesia yang akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap institusi Polri atau kepolisian Indonesia. Nah, banyak komentar-komentar miring yang akhirnya menyamaratakan serta menyudutkan seluruh pihak kepolisian, walaupun seperti yang kita tahu masih banyak gitu polisi-polisi yang mungkin jujur dalam bekerja dan juga melaksanakan tugas mereka ya sesuai dengan aturan yang ada gitu kan. Namun ternyata geng, kejadian seperti itu tidak hanya terjadi di negara kita. Baru-baru ini sebuah kasus yang benar-benar menggemparkan negara Iran, ternyata kisahnya mirip-mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus Brigadir J di saat itu. Yang dimana ini adalah sebuah kasus tentang meninggalnya seorang anak perempuan yang bernama Mahsa Amini. Langsung aja kita bahas tentang kisah kematian dari Mahsa Amini yang sampai sekarang masih belum jelas akhirnya seperti apa di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kejadian ini sedang heboh-hebohnya geng di Iran, dan bahkan jagat sosial media kalau kalian cek di Google itu berita tentang Mahsa Amini ini sedang ramai diperbincangkan. Ya memang di dalam tahun 2022 ini banyak kasus-kasus yang melibatkan pihak kepolisian, terus malah kasusnya itu jadi berlarut-larut dan banyak dramanya gitu ya. Salah satu contohnya tuh kayak waktu itu kita sempat membahas tentang Tang Monida. Terus setelah Tang Monida berakhir barulah kasus Brigadir J, ya kan? Nah, sekarang ini terjadi di Iran tentang Mahsa Amini, yang dimana dia diduga meninggal dunia karena dipukul oleh salah satu oknum kepolisian Iran. Nah, kalau kalian cek Google, bahkan nama Mahsa Amini ini jadi trending di Google dan banyak sekali orang-orang yang penasaran dengan sosoknya gitu ya. Lalu menurut kabar yang beredar, Mahsa Amini ini sebelum meninggal dunia dia itu ditangkap dulu ya oleh kepolisian Iran. Lebih tepatnya itu kayak polisi syariah gitu loh. Dan dikabarkan Mahsa Amini ini ditangkap karena mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan aturan di Iran. Dan penangkapan Mahsa Amini ini ternyata menjadi sebuah malapetaka bagi dia, karena ketika ditangkap dia malah disiksa oleh kepolisian Iran sampai dia harus meregang nyawa. Kejadian ini membuat banyak wanita-wanita aktivis di Teheran, Iran dan kota-kota lainnya melakukan demo besar-besaran. Sekarang sebelum kita bahas tentang kasusnya secara lengkap, gue pengen bahas dulu biografi dari Mahsa Amini ini, geng. Mahsa Amini lahir pada tanggal 22 Juli tahun 2000-an, dan ini tergolong masih sangat muda ya geng ya. Jadi umurnya itu masih 22 tahun. Dia ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara, dan dia juga mempunyai nama panggilan yaitu Jina. Dan dia ini berasal dari daerah Barat Sakes di Provinsi Kurdistan, Iran. Nah, dia memiliki seorang kakak yang bernama Armin Amini dan juga seorang adik yang bernama Kiaresh Amini. Nah, namun kakaknya Armin Amini ini sudah meninggal dunia ya geng ya. Jadi dia tinggal berdua dengan adiknya yang bernama Kiaresh Amini. Nah, itu dia profil singkat dari Mahsa Amini. Sekarang kita akan membahas tentang kronologi kematiannya yang menjadi kontroversi terbesar di tahun ini. Kronologi ini bermula di saat Mahsa Amini bersama adik laki-lakinya yang bernama Kiaresh Amini sedang
berwisata atau jalan-jalan ke Teheran, yaitu ibu kota negara Iran. Dan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September tahun 2022. Dan ketika itu ya kegiatan mereka liburan dan menemui keluarganya. Nah, namun di saat itu mereka bertemu dengan guidance patrol atau dengan sebutan dalam bahasa Indonesia adalah polisi moral. Jadi ini kayak kalau kalian ke Aceh gitu ya. Di Aceh itu ada yang namanya Wilayatul Hisbah atau WH. Jadi itu polisi syariat. Yang dimana tugas mereka adalah mengamati, membina dan juga mengatur tentang akhlak seseorang yang sedang berada di kota yang mereka jaga. Jadi kalau misalkan kalian ke Aceh gitu, kalian harus mengikuti aturan yang ada di kota sana. Dan sama juga terjadi di Iran ya. Di kota Teheran ini mereka juga memiliki polisi moralnya atau polisi syariahnya, yang dimana kalian harus mengikuti aturan yang sesuai dengan kota tersebut, ya kan? Nah, di saat itu menurut keterangan pihak kepolisian, Mahsa Amini ini ternyata melanggar peraturan di kota Teheran itu. Dia dianggap memakai atau menggunakan pakaian yang tidak pantas atau disebut dengan unsuitable attire. Dan ini merupakan sebuah peraturan yang sebenarnya sudah terjadi ketika revolusi Islam pada tahun 1979, yang dimana di saat itu pemerintah Iran mewajibkan semua masyarakat mengikuti peraturan sesuai syariat Islam dan terutama bagi wanita harus menggunakan hijab. Dan aturan ini memang dibuat oleh pemerintah Iran mengacu kepada bagian-bagian Al-Quran dan hadis. Lalu kemudian pada tahun 2005 pihak polisi moral atau guidance patrol ini selaku lembaga utama yang menegakkan hukum dan etik Islam di masyarakat Iran menuntut para perempuan Islam juga harus menggunakan hijab di ruang publik. Jadi selama perempuan Iran itu berada di ruang publik atau bisa dilihat oleh yang non-muhrimnya gitu ya, itu harus menggunakan hijab dan tertutup. Hal inilah yang terjadi kepada Mahsa Amini, yang dimana dia di saat itu dituduh berpakaian tidak pantas atau tidak sesuai dengan aturan. Dan perempuan yang tidak menggunakan hijab atau melanggar aturan di Iran itu dianggap melakukan sebuah tindakan kejahatan. Sebenarnya dari banyak kasus memang peraturan ini cukup berjalan, yang dimana setiap pelanggar aturan itu bisa dihukum denda hingga 500.000 rial Iran atau setara dengan 176.000 rupiah, atau bisa juga mereka dipenjara hingga 2 bulan. Dan aturan ini memang tertuang dalam pasal 638 Kitab Hukum Pidana Iran. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan yang namanya ya gimana itu aturannya di negara mereka gitu kan. Sama seperti negara kita. Kadang kalau dipikir-pikir nih, contoh kayak penyalahgunaan narkoba misalkan, kayak ganja. Ganja itu dijadikan narkoba nomor 1 di Indonesia. Dan bahkan kalau seorang pemilik ganja dengan dengan jumlah yang sangat banyak bisa dihukum mati. Sementara di negara lain ya masih diberi kesempatan. Yaitu mau gimana pun itu adalah hukum negara kita. Dan sama dengan di negara Iran, mereka sudah punya hukum tersendiri yang dimana mungkin bagi negara kita itu terlihat ringan, tapi di negara mereka itu adalah sebuah pelanggaran berat dan kita harus menghargai juga, geng. Nah, di kasus ini Mahsa Amini dianggap melanggar aturan berbusana tersebut. Nah, namun nih geng, ada kejanggalan yang terjadi. Menurut pihak kepolisian, Mahsa Amini ini melanggar. Tapi menurut orang tua dari Mahsa Amini, anaknya itu sudah memakai pakaian yang sesuai dengan syariah atau sesuai dengan aturan dalam hukum Iran. Dari mana di saat itu dia menggunakan jubah panjang yang longgar. Jadi tuduhan polisi itu disangkal oleh ibunya. Jadi ibunya nggak percaya kalau anaknya ini melanggar aturan berpakaian. Nah, lalu setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, Mahsa Amini ini kemudian digiring oleh pihak aparat ke pusat penahanan untuk menjalani arahan dengan menggunakan sebuah mobil van atau mobil bus gitu ya. Yang dimana mobil ini berwarna hijau dan putih yang menjadi ciri khas mobil patroli bimbingan yang ada di Iran. Nah, di saat itu Mahsa Amini itu ditahan untuk beberapa hari ke depan dan dijanjikan akan dilepaskan atau dikembalikan ke rumahnya setelah menjalani arahan dari otoritas terkait. Jadi dia dibimbing dulu gitu, geng. Dan pihak polisi menjanjikan dia keluar dari tempat itu dalam kondisi baik-baik saja. Lalu beberapa hari kemudian, sebuah kejadian menyedihkan pun terjadi, yang dimana ternyata Mahsa Amini keluar dari penahanan pembinaan dari otoritas tersebut itu dalam kondisi yang memprihatinkan. Dia harus dilarikan ke rumah sakit Kasra, dan bahkan di saat dia dilarikan ke rumah sakit, sesampainya di sana dia mengalami koma. Nah, lalu setelah mengalami pemeriksaan oleh pihak rumah sakit mengatakan kalau Mahsa itu telah mengalami mati otak.
Akhirnya dia dirawat intensif dan perawatan di rumah sakit ini berjalan sampai 3 hari lamanya. Namun sayangnya ternyata nyawa dari Mahasa Amini tidak tertolong dan dia dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 September tahun 2022. Ada sebuah pernyataan ya yang dipost oleh Rumah Sakit Kasra ini di akun Instagramnya. Jadi tulisannya tuh kayak gini. Setelah 48 jam dirawat pada hari Jumat, pasien mengalami serangan jantung lagi karena kematian otak. Meskipun upaya penuh dari tim medis, mereka gagal untuk menghidupkannya kembali dan pasien pun meninggal dunia. Dan ini merupakan sebuah postingan yang ada di Instagram Rumah Sakit Kasra. Kejadian janggal pun terjadi lagi setelah kematian dari Mahasa Amini. Ini dialami oleh ayahnya yang bernama Amjad Amini, yang dimana di saat itu dia pengen melihat jasad putrinya ini setelah kematian. Dan hal ini menjadi pertanyaan besar dari banyak masyarakat, karena apa yang membuat ayahnya itu tidak boleh melihat putrinya setelah kematian? Toh udah meninggal juga gitu kan. Ya dia cuma pengen ketemu dengan putrinya itu untuk terakhir kalinya gitu, melihat jasad putrinya, tapi dilarang oleh pihak rumah sakit. Aneh banget ya. Dan ini mirip ya seperti kasus Brigadir J di saat petinya dibawa ke rumah keluarganya tapi tidak boleh dibuka di saat itu. Lalu foto-foto dari Mahasa ketika sedang dirawat di rumah sakit terbaring di tempat tidur gitu ya, itu telah tersebar di media sosial. Dan saat itu Mahasa terlihat masih dalam kondisi koma dengan perban di kepalanya sambil menggunakan bantuan pernafasan. Lalu, yang memberikan keterangan kenapa Mahasa meninggal dunia justru pihak polisi. Pihak kepolisian menyatakan kalau Mahasa menderita serangan jantung. Ini aneh nih, semenjak kapan orang serangan jantung yang diperban adalah kepala? Ya nggak sih? Semenjak kapan? Aneh banget ya. Dan pihak keluarga tidak bisa menerima keterangan dari pihak kepolisian. Karena kenapa? Apa yang diungkapkan oleh pihak kepolisian itu benar-benar nggak relate. Kondisi Mahasa sebelum ditangkap itu baik-baik aja. Tidak ada tanda-tanda kalau dia punya penyakit jantung. Dan juga kenapa bisa diperban kepalanya kalau memang dia sakit jantung. Nah, akhirnya banyaklah laporan tentang apa yang terjadi dengan Mahsa Amini ketika ditangkap oleh pihak polisi moral, yang mana dia sebelumnya dituduh berbusana tidak pantas, tidak layak di muka publik. Dan laporan tersebut membuat keluarga benar-benar sedih karena dikatakan kalau Mahsa ini ketika ditahan itu sempat dipukul menggunakan tongkat atau kayak pentungan gitu ya. Itu milik polisi moral. Tongkat itu dihantamkan kepalanya, lalu kepalanya juga dibenturkan ke mobil polisi moral tersebut. Dan hal ini juga disuarakan oleh seorang aktivis HAM yang ada di Iran, dan dia juga meneriakkan kecurigaan atas kekerasan yang dialami oleh Mahsa Amini ini. Nah, nama aktivis ini adalah Deidrak, yang dimana dia membuat sebuah pernyataan ya. Gue baca nih pernyataan dia yang dia post di Twitter. Dia bilang gini, polisi Teheran mengumumkan Mahsa Amini tiba-tiba menderita serangan jantung. Seolah-olah katakanlah perempuan berusia 22 tahun itu baru saja terkena serangan jantung hingga koma secara mendadak. Itu hanya omong kosong, kata dia. Dan kocaknya nih ya, pihak keluarga bilang ya tidak ada tanda apa-apa dan tidak ada riwayat penyakit tertentu gitu dengan Mahsa Amini ini, tapi justru polisi yang menyatakan kalau Mahsa memiliki riwayat penyakit diabetes dan juga epilepsi. Ini kok aneh gitu kan? Dan di saat diadakannya konferensi pers, polisi Teheran yang bernama Brigadir Jenderal Hussein Rahimi dengan tegas membantah bahwa tuduhan tentang meninggalnya Mahsa Amini ini karena dipukuli. Jadi mereka itu membantah semua hal itu dan mengatakan kalau itu hanya sebuah kebohongan katanya. Nah, di sini gue bacain ya pernyataan dari pihak kepolisian itu. Dia bilang gini, klaim bahwa Mahsa dipukuli atau dianiaya oleh pihak kepolisian dengan cara apapun itu sepenuhnya salah, katanya. Dan konferensi pers ini dikutip dari Al Jazeera, ya, media Al Jazeera. Lalu menanggapi insiden ini, geng, organisasi hak asasi manusia Amnesty International atau sebuah organisasi non pemerintah internasional dengan tujuan mempromosikan seluruh HAM gitu ya. Mereka mengatakan bahwa ada hal yang janggal dalam kasus kematian Mahsa ini, dan mereka meminta pihak Iran untuk menyelidiki kasus ini secara tuntas dan secara kriminal. Jadi walaupun di sini pihak kepolisiannya sudah turun tangan melakukan pernyataan-pernyataan yang membantah tentang kejanggalan ini, tapi tetap harus dilakukan penyelidikan gitu kan.
Namun sampai detik ini, tentang kematian Mahsa ini benar-benar masih menjadi misteri dan banyak orang yang akhirnya berdemo gitu ya, meminta keadilan atas kematian Mahsa Amini ini. Mereka sampai turun ke jalan gitu. Dan sampai saat ini, kasus tentang kematian Mahsa Amini sedang panas-panasnya diperbincangkan dan dipermasalahkan di Iran. Jadi tentang berita kematian dari Mahsa Amini ini sedang diperjuangkan oleh masyarakat Iran dan bahkan belum masuk ke penyelidikan. Jadi ya dianggap kematiannya sesuai yang dikatakan oleh pihak kepolisian aja gitu. Tapi masyarakat merasa ini adalah sebuah kebohongan besar. Nanti kita akan bercerita kelanjutan kalau memang masalah dari Mahsa Amini ini berlanjut ya, lanjut ke penyelidikan, terus juga ntar diketahui penyebab sebenarnya tuh kenapa, nanti gua akan melanjutkan. Sekarang kita akan bahas dulu tentang pemakaman Mahsa Amini. Jenazah dari Mahsa Amini ini kemudian dibawa ke kampung halamannya di kota Sakes dengan menggunakan pesawat kargo. Dan yang lebih mirisnya adalah jenazah dari Mahsa Amini ini sama sekali belum dilihat oleh pihak keluarganya. Akhirnya pemakaman dia pun digelar pada hari Sabtu tanggal 17 September tahun 2022. Pemakaman ini sampai dihadiri hampir 1.000 orang dan tidak hanya dihadiri oleh kerabat dekatnya doang, tetapi ribuan demonstran dari berbagai daerah yang juga turut menghadiri pemakaman itu untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga Mahsa. Lalu ayah dari Mahsa ini mengatakan kalau dia akhirnya bisa melihat jasad dari putrinya ini. Dan itu juga setelah jasadnya itu terbungkus dan akan dimakamkan. Dan menurut ayahnya, dia hanya bisa melihat wajah serta kaki dari anaknya. Jadi itu seluruh tubuhnya itu nggak dilihat. Dan bahkan hasil dari otopsinya itu nggak dikasih lihat gitu. Dia hanya melihat kondisi anaknya itu terbungkus wajah dan juga kaki. Jadi belum jelas gitu ya apa yang terjadi dan bagaimana kondisi dari jasad anaknya ini. Tapi anaknya udah keburu dikuburkan. Lalu di saat ayahnya ini melihat kondisi jenazah si Mahsa Amini ini, dia mengatakan kalau di kaki anaknya itu semacam ada memar. Lalu ayahnya ini meminta pihak dokter memeriksa terlebih dahulu kaki anaknya tersebut, tapi pihak dokter menolak. Dan pihak kepolisian itu menenangkan ayah dari Mahsa Amini ini dengan mengatakan kalau nanti mereka akan mencari tahu dan juga menyelidiki penyebab cedera atau memar yang ada di kaki anaknya itu. Namun sampai saat sekarang ini, ayah dari Mahsa Amini tidak mendapatkan kabar apapun dari pihak kepolisian. Dan dia mengatakan kalau dia diabaikan oleh pihak kepolisian dan juga pihak kepolisian ini berbohong. Pihak polisi moral Iran pun akhirnya menyatakan atau memberikan konfirmasi terkait kematian dari Mahsa Amini. Dan mereka juga sama ya statementnya dengan pihak polisi yang lain, mengatakan kalau Mahsa Amini ini meninggal dunia karena mengalami serangan jantung. Namun adik dari Mahsa Amini yang bernama Kiarash Amini itu mengatakan kalau polisi moral juga berbohong. Dia mengatakan kalau kakaknya itu mengalami memar dan bengkak di seluruh tubuh karena mengalami pemukulan. Dan hal ini bisa dibuktikan oleh Kiarash sendiri, yang dimana di saat itu nggak cuma kakaknya Mahsa Amini yang ditangkap. Kiarash pun sempat akan dibawa oleh polisi moral dan dia memohon kepada polisi moral ini untuk tidak membawa dia dan kakaknya. Namun saat itu Kiarash sempat dilepas sebelum akhirnya dia dipukuli dan juga pakaiannya itu sampai dirobek oleh pihak polisi moral. Jadi di sini tuh ada tindakan kejahatan yang dialami oleh adik dari Mahsa Amini ini juga. Akhirnya nih geng ya, setelah pernyataan dari adiknya yang bernama Kiarash ini, muncul sebuah pernyataan dari 10 orang dokter yang mencoba menganalisis foto-foto dari Mahsa Amini ketika berada di rumah sakit Kasra. Dan dokter ini mengatakan bahwa kematian tersebut cukup janggal dan mereka sangat yakin kalau ini merupakan kematian karena dianiaya. Karena yang mereka lihat ada beberapa tanda-tanda pukulan di kepala Mahsa Amini. Dan ini merupakan pernyataan 10 orang dokter tadi. Berbeda dengan dokter yang menangani Mahsa Amini ya di rumah sakit Kasra. Dia justru membuat sebuah statement yang sama dengan pihak kepolisian, yaitu mengatakan kalau Mahsa Amini meninggal karena gagal jantung. Kematian dari Mahsa Amini ini akhirnya membuat banyak kalangan geram. Mulai dari masyarakat Iran, politikus, aktor, atlet, hingga selebriti pun mengecam tindakan pihak kepolisian
kepolisian moral hingga akhirnya melakukan demonstrasi di seluruh penjuru Iran. Inilah nih kekuatan dari netizen nih yang gue sempat katakan kemarin. Terkadang sebuah kasus itu akan tenggelam begitu aja kalau tidak diramaikan atau tidak diviralkan. Makanya nih kekuatan netizen, kekuatan dari viral itu benar-benar bisa menggerakkan sebuah sistem yang berjalan lambat dan berliku-liku. Akhirnya meletuslah aksi demonstrasi massal di luar konsulat Iran seperti yang terjadi di Istanbul, Teheran, dan sekitarnya. Ribuan wanita bahkan nekat turun ke jalan untuk memprotes kematian Mahsa Amini. Bahkan dari sebagian besar pengunjuk rasa perempuan itu memotong rambut dan melepaskan hijab mereka lalu membakar hijab tersebut sebagai bentuk protes sambil berteriak, "Perempuan hidup, kebebasan, dan kematian." Jadi di sini kita bisa lihat ya betapa marahnya masyarakat atas kematian Mahsa Amini ini. Atas kematian Mahsa Amini yang menghebohkan ini, sampai-sampai Presiden Iran pun akhirnya menelpon keluarga korban. Nah, ini kejadian kayak gini nih presiden mereka tuh mau ya ngobrol sama keluarga korban. Ini kerennya nih presiden di negara Iran nih. Gue nggak tahu deh kalau presiden negara Konoha nih gimana nih. Tapi di negara Iran presidennya menelpon keluarga korban dan ini terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September tahun 2022. Di saat itu presiden Iran yang bernama Ibrahim Raisi menelpon keluarga Mahsa Amini dan menurut laporan pihak pemerintah Iran berjanji akan menuntaskan kasus ini. Ini ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh presidennya. Dia mengatakan, "Anak perempuanmu dan semua gadis Iran adalah anak-anak saya juga dan perasaan terhadap insiden ini seperti kehilangan anak-anak tersayang saya," katanya. Jadi di sini dia ikut prihatin ya dengan kejadian tersebut. Namun seperti yang kita ketahui ya geng ya, kerusuhan di sebuah negara terkadang tuh ditenggarai oleh beberapa oknum yang memang ingin menciptakan kerusuhan. Ya salah satu contohnya nih ya, dalam kasus Mahsa Amini ini ditemukan adanya beberapa orang provokator yang mencoba untuk menyulut api emosi kepada para massa yang akhirnya turun ke jalan. Yang dimana di sini menurut Gubernur Teheran yang bernama Mohsen Monsori, dia menduga adanya aksi provokasi dari kedutaan-kedutaan asing yang menyebabkan demonstrasi di Iran itu semakin besar. Jadi di sini ada campur tangan luar nih. Dan juga dia mengatakan ada 3 warga negara asing yang telah ditangkap karena menjadi provokator. Namun dia tidak merinci ya warga asing ini dari negara mana. Akibat kejadian penertiban kerusuhan para demonstran di Iran ini, sedikit tidaknya 50 orang tewas akibat penindakan keras pasukan keamanan Iran dalam unjuk rasa memprotes kematian wanita yang bernama Mahsa Amini. Kalian bisa bayangin tuh, 50 orang tewas sia-sia gara-gara memperjuangkan keadilan untuk Mahsa Amini. Nah, namun di dalam kasus ini kita nggak bisa ngambil keputusan sepihak gitu ya, geng. Karena ya kita bisa lihat ya, kadang demonstrasi besar-besaran itu pasti ada kepentingan lain yang disusupi gitu kan. Yang terkadang sebuah kejadian yang masih bisa diselesaikan ya dibuat semakin heboh, semakin runyam dengan aksi-aksi massa yang semakin memperkeruh keadaan. Ya seperti yang kita lihat, ini 50 orang meninggal dunia gitu kan. Dan dalam kejadian ini bahkan kecaman dari negara lain pun ikut berdatangan kepada pemerintah Iran. Misalkan kayak negara Amerika Serikat. Ya kita paham lah ya, nih negara yang satu ini apapun masalahnya ya dia pasti akan angkat bicara ya kan. Kayak iklan gitu, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro gitu ya, apapun masalahnya pasti ada Amerika ya kan di balik semuanya gitu ya. Dimana Amerika ini pada hari Kamis tanggal 22 September tahun 2022 menjatuhkan sanksi kepada polisi Iran dan menyebutkan telah melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap wanita Iran. Haknya apa ya? Terus selain itu Amerika Serikat juga menyebut polisi Iran melanggar hak-hak pengunjuk rasa damai, kata Departemen Keuangan AS. Lalu penasehat keamanan nasional Amerika Serikat yang bernama Jake Sullivan mengatakan kalau pemerintah tidak terkejut gitu ya. Protes-protes berkobar di Iran terkait kematian Amini yang ditahan polisi moral negara itu pekan lalu katanya. Jadi Sullivan ini membuat sebuah pernyataan kayak gini, "Kami tidak terkejut melihat orang-orang dari semua lapisan masyarakat keluar di Iran untuk menentang keras hal itu dan mengatakan ini bukanlah masyarakat yang mereka inginkan. Ini tidak konsisten dengan kewajiban negara manapun di bawah deklarasi HAM Universal PBB. Dan ini adalah sesuatu yang akan ditentang keras dan tegas oleh Amerika Serikat, sebagaimana yang saya lakukan sebelumnya dan kembali saya lakukan sekarang." Amerika selalu apapun masalahnya pasti mereka ikut campur. Padahal bisa dikatakan Iran ini sebenarnya nggak peduli apapun gitu ya dengan pernyataan Amerika. Mereka ini kan berpihak kepada Rusia sebenarnya. Mereka tuh nggak suka sama Amerika. Mereka ini kalau berperang ya mereka akan bersekutu dengan Rusia. Tapi Amerika ya sosok jadi pahlawan kesiangan di dalam kasus ini gitu kan. Lalu kantor PBB urusan hak asasi manusia menyerukan penyelidikan atas kematian Mahsa Amini dan Amerika Serikat yang tengah
tengah berupaya menghidupkan kembali kesepakatan nuklir tahun 2015 dengan Iran, meminta pemerintah negara itu untuk mengakhiri penganiayaan sistemik terhadap kaum perempuan, katanya. Oke geng, itu dia berita tentang Mahsa Amini yang jujur sekarang tuh masih gantung gitu ya beritanya ya. Nanti kita akan bahas perkembangan selanjutnya tentang kematian Mahsa Amini ini. Kalau kalian setuju kita membahas tentang kelanjutan kasus ini, silakan tinggalkan komentar di bawah.